Di dalam pernikahan itu sebenarnya ada yang namanya pernikahan tanpa wali, tapi itu saya tidak sangat sarankan dan itu tidak kita ambil sebagai opsi. Saya sepakat itu pernikahan kan suatu yang sakral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jatim, ketemu lagi sama saya Satria Pamungkas, tentunya di Wangsulan Golkar Jatim TV yang akan menjawab pertanyaan dari netizen semuanya. Dan seperti biasa saya nggak sendirian karena saya juga ditemani oleh seorang wanita cantik bernama Ria Maria di sini. Sehat, Ria? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Seger loh liatnya ya Ria ini. Dan tentu saja orang yang akan menjawab segala pertanyaan dan permasalahan kita semuanya adalah Gus Mama di sini. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah, nggak ada label ganteng, cantik atau apa gitu. Kenapa dia aja yang dibilang? Nanti saya pikir lagi ya Gus ya. Atau kita kongkali-kong nanti waktu udah enggak ya. Gus maunya disebut apa gitu ya. Ini by request dong berarti kalau kayak gini. Wah, langsung kita masuk ke pertanyaannya Gus ya. Ya, boleh, tolong boleh. Ria ya disampaikan. Ini ada pertanyaan dari netizen Gimana, ya. Gimana, Netizen. Pede. Oke, aku bacain ya. Loh. Gus, mohon solusinya. Saya tunangan udah hampir 2 bulan. Dalam perjalanannya, banyak cobaan yang berat karena saya dan tunangan sering ketemu karena kesibukan. Sehingga saya dan tunangan mengajukan untuk akad dimajukan dan resepsinya menyusul untuk menghindari fitnah. Tapi orang tua saya tidak setuju dan minta menunggu sampai waktu resepsi. Jadi akadnya bareng dengan resepsi 6 bulan lagi. Mohon solusi dan sarannya. Jadi Mbak Maria sudah tunangan? Bukan. Kok jadi saya ini? Saya itu ini orang yang nanya Gus Maksudnya saya maksudnya. orang yang nanya. Saya kan lihat di sini. Saya Gus loh. Kok saya jadinya? Kena lagi kan? Oke, jadi itu misalnya nih, saya sebenarnya nggak bingung dengan pertanyaan itu, berarti itu kan bukan masalah agamanya, lebih kepada solusi masalah yang kemudian tidak menabrak pada permasalahan agama. Misalnya, Mbak Maria adalah objek di sana, subjeknya. Saya nih. Pinter nih nyari contohnya yang paling deket nih Gus ini nih. Karena ini kan perempuan nih pasti kan. Iya. Nah, itu tunangan 2 bulan. Terus nikahnya masih 6 bulan. Terus karena ada kesibukan sering bersama. Akhirnya diminta dimajukan. Perlu difahamkan itu maksudnya khawatir kalau sering bersama kemudian dosa gitu. Iya, untuk menghindari fitnah kan katanya Gus. Fitnah dan hal-hal yang lainnya. Saya sepakat. Jadi saya sepakat itu pernikahan kan suatu yang sakral ya. Kalau kita mengawali prosesnya atau bahkan di tengah proses itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, itu kan itu memang pasti mempengaruhi pada hasil akhirnya. Sedangkan idealnya kan pernikahan itu adalah sebuah proses yang kemudian mengantarkan kita berdua itu siapa cowok dan si istri untuk mencapai surganya. Sehingga kalau kemudian proses yang indah yang baik ini dinodai dengan proses atau sebuah hal yang tidak baik, misalnya karena sering ketemu kemudian berbuat dosa misalnya dan seterusnya, itu pasti mengurangi pada keberkahannya. Jadi teman-teman di rumah penting kalau memang cewek ini mau dijadiin istri atau suami, ya jagalah dia dari utuh gitu. Tuh kan, terus nolanya ke saya loh. Nolanya ke saya langsung. Karena syaiton itu sekarang lebih ganas-ganas ya kan. Lebih bisikannya tuh lebih, apalagi kalau berdua ya kan. Enggak, itu kita aja yang kurang iman. Kita aja yang kurang iman kalau itu. Kita lagi yang kena. Kecuali kalau memang nggak diniat dijadiin istri, nggak niat untuk long term gitu ya. Itu whatever lah. Saya nggak bilang itu nggak dosa, itu dosa. Tapi yang saya lebih titik tekankan itu pada keberkahan yang kemudian mengalir pada anak cucu kita. Oke, yang kemudian nextnya adalah dia masih punya pernikahan yang direncanakan 6 bulan. Sedangkan yang sekarang dia kalau harus nunggu 6 bulan, khawatir syaitonnya gitu kan. Menang gitu loh Gus, ya kan? Syaitonnya takutnya menang gitu loh. Syaiton bisa disogok nggak sih? Gimana caranya Gus? Siapa tahu minggato. Minggato gitu. Ya? Kalau kayak gitu kayaknya nggak ada setan Gus. Hamdan mau nggak disogok 50.000 pergi? Emang itu setan enggak kan Gus? Enggak Gus. Samain sama setan dong. Bukan disamain. Kalau manusia kan masih mau gitu. Oke lah. Kemudian kalau memang aku sebenarnya tertarik untuk membicarakan setan apa nafsu sih gitu. Tapi kemudian lah. Beda ya Gus. Kirain kalau nafsu tuh yang nyiptain juga setan gitu. Enggak juga sih, karena di bulan puasa buktinya setannya di kerangkeng ya. Nafsunya ada, juga sih. Masih some hotel tertentu gitu kan kasih jalan. Tapi kemudian 6 bulan kemudian dan dia pengen kemudian keberkahan itu tercapai gitu. Apa solusinya? Sedangkan orang tua kemudian nggak mau.
Di dalam pernikahan itu sebenarnya ada yang namanya pernikahan tanpa wali, tapi itu saya tidak sangat sarankan dan itu tidak kita ambil sebagai opsi. Tapi aku bilang mungkin komunikasi yang baik ya dengan orang tua untuk menjelaskan tujuannya apa dan kemudian sebab akibat yang kemudian bisa muncul dari situ, itu mungkin adalah suatu hal yang bisa menjadi solusi untuk kemudian bisa menikah lebih awal. Meskipun yang paling ideal adalah ya tetap nunggu 6 bulan dan dia menjaga diri gitu. Kalaupun dua opsi ini kemudian tidak bisa dilakukan karena suatu hal dan sebaliknya, sebenarnya apa sih kepentingan orang tua untuk menahan pernikahan bareng dengan resepsi 6 bulan gitu? Kalau mau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya kan lebih pada bisa jadi itu ada tanggal baik yang mereka yakini. Aku nggak terlalu paham tentang itu, tapi yang kedua bisa jadi karena seremoni yang menjadi satu sehingga lebih irit, saudara juga ngelihat semua. Atau mungkin gedungnya udah di-booking 6 bulan lagi, Gus. Dan maksudnya ketika resepsi bareng dengan akad, ini kan resepsi acaranya jadi satu dan bisa efisien lebih gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau memang ini bukan karena masalah tanggal, dan sebenarnya tanggal pun itu masih bisa dicari tanggal yang baik sih, karena setiap bulan itu pasti ada tanggal baik. Meskipun aku sendiri lebih yakin selama niat kita baik itu jauh melebihi nilai tanggal-tanggal yang baik dan hari yang tiap baik. hari baik gitu ya, tiap Gus hari ya. yang baik gitu. Ya bisa jadi orang tuanya mengkhawatirkan kayak gini loh. Kalau misalnya akad dulu ya, nanti takutnya misalnya hamil, terus kan langsung hamil nih. Terus resepsinya 6 bulan, berarti kan gitu kan. Hamilnya kan udah gede tuh 6 bulan. Tadi pikirnya orang apa? Ya tinggal kasih aja. Banyak hal kali ya. Tinggal pajang aja di gedungnya foto akadnya tuh. Udah akad udah resmi nih. Netizen gitu. sekarang nggak bisa dijelasin Kayaknya netizen gitu. sekarang itu pinter deh biar gak hamil. Nggak bisa dijelasin. Gimana, Gus? Begini nggak bisa kan? Netizen sekarang biar nggak hamil kayaknya pinter. Oh, Udah saya tahu gitu. caranya. Saya nggak tahu Gus itu, Gus. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Belum nikah kan nih kita Oh, ya. iya, saya Aduh. lupa. Nah, untuk kali ini kita menang telak dari Gus nih. Belum Ya, nikah Mas. atau belum kawin, Mas? Belum nikah kan? nikah. Belum. Oke, balik lagi ya biar cepat selesai. Kalau kemudian bisa dirembuk mencari jalan solusi yang baik, sebenarnya ada yang namanya tajdidun nikah. Jadi pernikahannya, opsi yang ketiga itu adalah pernikahannya tetap hari ini. Di hari-hari ini, kemudian dia pada saat resepsi, dia kemudian mengulang proses itu. Oh, bisa juga seperti itu ya, Gus. Ya. Jadi tetap di depan kamera, di depan Remedi saudara. gitu ya, Gus ya? Ya, di depan saudara, depan kamera, semuanya oke, seakan-akan ternikah dengan di tanggal Lihat itu. tanggal itu. Tapi kemudian memang akte nikahnya dan buku nikahnya memang tertanggal di tanggal yang dari pertama, itu. oke. Dan itu nggak ada masalah karena di proses Islam tajdid itu boleh meskipun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan. Tapi itu kemudian menyelesaikan banyak hal. Intinya yang paling penting buat aku, Mbak, semua itu di keluarga itu bisa dibicarakan. Selama kita mau kemudian open dan mencari solusi yang baik. Yang tidak bisa dibicarakan itu hanya ketika semua orang yang ada di keluarga itu atau di sebuah hubungan itu saling berpegang teguh pada kebenaran yang mereka yakini masing-masing yang belum terkonfirmasi. Oke. Mungkin yang tidak bisa dibicarakan itu sebenarnya kalau ngetek pengen nikah tapi nggak ada calonnya itu loh, Gus. Iya kan? Ini udah durasi? Ya wes kalau gitu ya Gus, terima kasih banyak Gus. Kita ketemu lagi di pertanyaan berikutnya ya. Ya wes jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga komen. Kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan langsung ke Instagramnya Gus loh. Gimana Gus namanya Gus? Ada di sini? Ada di sini. Ada di sini. Aku nggak apa. Gimana nih? Ada Gimana di nih? sini. Ya pokoknya di sinilah Sini ya lah. intinya ya. Ada di situ semuanya. Next kalau mau tanya-tanya boleh di komen, boleh langsung di DM DM Instagramnya Gus Mama langsung aja. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.